Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat. Dalam kunjungan ini, Netanyahu memutuskan untuk menyampaikan sebuah pidato di depan Kongres Amerika Serikat terkait perang yang terjadi antara Israel dan juga milisi bersenjata Hamas di Gaza, Palestina. Dalam momen tersebut, Netanyahu menyampaikan pujiannya terhadap negeri Paman Sam. Ini disebabkan dukungan yang diberikan Washington untuk Tel Aviv selama perang di Gaza berlangsung. Netanyahu juga mengakui dukungan Biden setelah serangan 7 Oktober terhadap Israel. Selain itu, Netanyahu menyatakan lega bahwa Trump selamat dari upaya pembunuhan baru-baru ini dan secara pribadi berterima kasih kepadanya atas kebijakan pro-Israel yang dia terapkan saat menjabat. Dalam menjelaskan seperti apa kehidupan setelah perang, Netanyahu membuat sketsa sebuah visi yang melibatkan pasukan Israel untuk mempertahankan kendali atas Gaza. Menurutnya ini yang akan nantinya disebut sebagai Gaza baru. Untuk mencapai tujuan tersebut, Netanyahu menyerukan kepada para legislator Amerika Serikat agar bantuan militer ditingkatkan dan disalurkan lebih cepat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana kelas menengah di Indonesia tengah menghadapi tekanan daya beli. Mereka makin sering datang ke pusat perbelanjaan, tapi hanya untuk jalan-jalan. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andreas Moro menyebut tren ini tengah meningkat di tahun 2024. Menurutnya, konsumen makin pilih-pilih dalam berbelanja untuk mencari harga paling murah. Andri menyebut kelas menengah sedang mengembangkan perilaku melakukan pembelian dalam jumlah yang lebih sedikit, namun lebih sering. Mengutip data Mandiri Spending Index, Andri menyebut rata-rata nilai belanjaan dalam keranjang konsumen pada 2024 turun 0,9% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Akan tetapi, jumlah kunjungan mereka ke pusat perbelanjaan meningkat 3,3% pada 2024. Down trading merupakan perilaku konsumen ketika individu atau rumah tangga memilih alternatif yang lebih murah dibandingkan yang mereka beli sebelumnya. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor seperti tekanan ekonomi, perubahan kondisi keuangan pribadi, dan pergeseran preferensi konsumen. Dan kita ke informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG menyatakan fenomena El Nino sudah berakhir. Indeks ENSO disebut berada pada kondisi netral. Selanjutnya BMKG memperkirakan kondisi atau fase netral ENSO berpeluang menuju La Nina mulai periode Agustus 2024. Perkiraan ini diklaim sejalan dengan proyeksi beberapa pusat iklim dunia. Artinya El Nino yang melanda Indonesia dan memicu kekeringan serta suhu panas ekstrim di musim kemarau tahun 2023 akan digantikan oleh La Nina yang diprediksi akan masuk Indonesia ketika sebagian wilayah mengalami puncak musim kemarau tahun 2024. Sementara itu, BMKG mengingatkan adanya ancaman kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia serta potensi masih terjadinya kondisi hari tanpa hujan berturut-turut di sejumlah wilayah, bahkan sudah level panjang dan ekstrim panjang. Masuknya La Nina di saat musim kemarau di Indonesia diharapkan dapat membantu mengurangi dampak musim kemarau tahun 2024 ini yang akan menghasilkan musim kemarau basah di wilayah-wilayah Indonesia. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan La Nina tahun 2024 ini diprediksi menjadi La Nina lembah dan potensi turunnya hujan di Indonesia pun tak hanya dipengaruhi oleh La Nina. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi buka suara soal laporan sosok inisial T yang diduga sebagai bandar judi online. Dirinya meminta untuk tidak berspekulasi siapa sosok di baliknya. Saat disebut beberapa sosok, Budi tidak membenarkannya. Dirinya juga meminta agar bertanya pada BP2MI sebagai pihak yang melaporkan sosok T. Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan telah melaporkan sosok T yang menjadi pengendali bisnis judi online di Indonesia baik kepada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Benny memberitahukan informasi tersebut saat rapat terbatas di Istana Negara. Setelah mengetahuinya, Presiden dan Kapolri kaget setelah mengetahui sosok T tersebut. Sosok T berhasil diungkap setelah berhasil mengusut kasus penempatan ilegal ke negara Kamboja. Dari hasil pengusutan diketahui warga negara Indonesia dipekerjakan dalam praktek judi online yang ada di Kamboja. Banyak yang bekerja di Kamboja merupakan lulusan SMA, S1 hingga S2. Benny memastikan bisa dengan mudah menangkap aktor di balik aktivitas judi online di Kamboja. Ucapan tersebut diucapkannya juga di depan Presiden Jokowi.